Kawan Angahu, tidak lama lagi bakal ada 3 kepala desa dan camat di Jember yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama. Saat ini kasus tersebut sudah naik dari yang semula proses penyelidikan, kini sudah masuk pada tahap penyidikan. Sebenarnya kawan, kasus korupsi di tingkatan desa dan level kecamatan ini sudah dilaporkan oleh 3 gabungan LSM yang ada di Jember pada awal bulan Mei 2024 kemarin. Sehingga jika dihitung sudah masuk dalam waktu 3 bulan yang lalu. Wajar kemudian ketika pihak kepolisian akan segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi ini. Sebab meski di level desa, ternyata ada salah satu kepala desa yang telah melakukan korupsi dana desa mencapai 450 juta. Seperti apa pernyataan Kapolres Jember? Berikut ini tim Angahu Connection akan menampilkan tayangannya kepada Anda semua. Dalam penegakan hukum saat ini Polres Jember sedang menangani beberapa kasus menonjol yang juga menjadi perhatian masyarakat. Antara lain kasus penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyasar kepada kades dan camat. Nah, ini sudah kami lakukan proses penyelidikan sejak 3 bulan yang lalu. Jadi jangan sampai nanti ketika kasus ini diproses naik ke ranah penyidikan dianggap ini ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada. Tidak ada, ini murni penegakan hukum. Sebagai contoh, di salah satu desa ada penggunaan dana desa sebesar hampir 450 juta yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik daerah, itu tidak ada, total loss jadinya, sehingga masyarakat tidak bisa merasakan manfaat dari keberadaan dana desa. Ini yang kita proses. Ada setidaknya 3 desa yang akan kita naik sidik untuk penggunaan dana desa yang tidak sesuai. Ya kawan, kami pun sepakat dengan statement Kapolres, di mana ketika ada persoalan hukum dan momentum pilkada sangat berdekatan, tetapi persoalan hukum dan persoalan politik tentunya berbeda. Sehingga kami pun sepakat Polres Jember tidak boleh ada tinding aling-aling, meskipun ada pihak yang mengait-ngaitkan ini dengan persoalan pilkada. Sebab yang pasti, hukum tetap harus berjalan di tengah momentum politik sekalipun. Terlebih kawan, persoalan kepala desa maupun persoalan camat merupakan jabatan yang harusnya dijalankan dengan amanah dan hati mulia yang tentunya berbasis integritas. Ya, tidak boleh ada kepala desa di Jember maupun camat yang merongrong uang negara hanya untuk kepentingan pribadinya. Dan ketika persoalan kasus korupsi yang demikian dibiarkan oleh pihak kepolisian, maka tidak salah pada akhirnya pembangunan di Jember yang dibiayai oleh uang negara mandek hanya karena ulah oknum bejat yang koruptor. Demikian kawan yang bisa kami sampaikan. Kami pun menitipkan pesan ke pihak kepolisian, harus tetap tegas tanpa kompromi untuk menuntaskan persoalan-persoalan kasus hukum yang ada di bumi Pandalungan ini. Sekali Angahu, tetap Angahu.